Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Desiana Anggraini Puspita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis naratif, semiotika, dan analisis framing. Berikut saya akan menunjukkan slide-slide yang akan menjelaskan tentang analisis berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling di mana cara penguraian yang menghablurkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan. Bentuk penelitian naratif diantaranya seperti menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa mengikuti proses waktu dan menyempitkan serta memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga menggerakkan sosial tipikal keseharian hidup individu atau kelompok. Analisis naratif juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, ada berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Kedua, menggunakan teknik restoring untuk membangun akun narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Ketiga, menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Keempat, selalu melibatkan menanggapi pertanyaan. Analisis naratif juga mempunyai karakteristik yang dimana termasuk dalam yang pertama, pengalaman individu. Pengalaman individu itu termasuk dalam penelitian mengeksplorasi pengalaman-pengalaman individu. Pengalaman yang dimaksud, pengalaman pribadi dan pengalaman sosial yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Yang kedua, kronologi pengalaman. Peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Ketiga, pengumpulan cerita. Orang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau menceritakan. Cerita biasanya memiliki awal, tengah, dan akhir. Cerita secara umum harus terdiri dari unsur waktu, tempat, plot, dan adegan. Keempat, ada restoring, yang dimana proses penelitian mengumpulkan cerita, menganalisisnya dengan unsur kunci cerita, waktu, tempat, plot, dan kejadian, dan kemudian menulis kembali cerita itu untuk menempatkannya dalam urutan kronologis. Kelima, coding tema. Hal yang harus dilakukan adalah identifikasi tema-tema, memberikan kompleksitas sebuah cerita dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu. Secara khusus, memberi tema utama setelah menceritakan kembali kisahnya. Keenam, ada konteks atau latar. Peneliti mendeskripsikan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Contohnya keluarga, tempat kerja, rumah, dan organisasi sosial atau sekolah. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Peneliti secara aktif meliputi partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Kolaborasi juga termasuk menjelaskan tujuan dari penelitian kepada partisipan, negosiasi transisi dari mengumpulkan data sampai menulis cerita dan menyusun langkah-langkah untuk berbaur dengan partisipan dalam penelitiannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan untuk analisis naratif. Semiotika merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk membaca dan memaknai tanda diperlukan adanya bahasa. Makna terbentuk melalui sistem perbedaan yang terstruktur dalam bahasa. Tujuan analisis semiotika adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda, teks, iklan, atau berita. Tanda sebagai sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain berdasarkan pemikiran seseorang. Tanda ini terdiri dari dua materi dasar, yaitu ekspresi, seperti kata, suara, dan simbol, dan konten atau isi seperti makna dan arti. Kemudian yang terakhir ada analisis framing. Analisis framing merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana, terutama untuk menganalisis teks media. Metode ini menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik
yang melihat komunikasi sebagai produksi makna di mana melihat realitas sosial yang diangkat menjadi realitas media didasarkan pada konteks budaya dan kepentingan-kepentingan tertentu. Setiap konstruksi yang ada di media, baik surat kabar, berita, radio, dan lain-lain, merupakan bentuk konstruksi budaya kultural. Tujuan analisis framing adalah untuk mengamati dan mengetahui bagaimana cara pandang yang dipilih wartawan atau penulis ketika menyeleksi peristiwa yang diliputnya dan menulisnya menjadi sebuah berita. Pada proses analisis framing, hal yang dilakukan yaitu dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberikan dan diberitakan menekankan aspek tertentu dari peristiwa tersebut, baik melalui kata, gambar, kalimat, bahkan kerangka tertentu yang digunakan oleh media. Berita yang digunakan dalam paradigma interpretif adalah berita subjektif yang memiliki kepentingan-kepentingan. Maka dalam hal ini, media melakukan konstruksi dibangun dengan menyeleksi realitas sosial yang sesuai dengan kepentingannya, sehingga peneliti perlu memaknai berita-berita yang ada di dalam media tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan realitas sosial menjadi realitas media. Adapun beberapa faktor tersebut berasal dari ideologi, kepemilikan media, jurnalisme, proses editorial, dan cara memproses berita. Sehingga bisa dikatakan bahwa realitas yang ada pada media tidak dapat diukur secara objektif, melainkan subjektif. Hal ini menyebabkan adanya beberapa pemahaman yang berbeda atas suatu realitas media yang sama dari media yang berbeda. Berikut tadi adalah penjelasan dari analisis naratif, semiotika, dan analisis framing. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.